Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani, dan hari ini tentunya kita akan membahas seputar kesehatan, dan lebih spesifiknya hari ini kita akan membahas mengenai vitamin D3. Bersama hari ini sudah ada narasumber kita, ada Dr. Hendry Suhendra, spesialis ortopedi yang merupakan Ketua Vitamin D Society Indonesia dan juga Kepala Bagian Bedah Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, Jakarta. Halo Dr. Hendry. Halo juga. Apa kabar dokter? Selalu baik. Selalu baik ya dokter ya. Sekarang sedang bertugas sepertinya ya dokter ya. Saya lihat dari seragamnya. Di rumah sakit ya. Oke. Dokter, hari ini kita akan berbicara seputar vitamin D ya dokter ya. Vitamin D3 baik. Juga khususnya. Baik. Nah sebelum masuk ke sana dokter, yang pertama mungkin lebih kepada vitamin D-nya ya dulu ya dokter ya. Mungkin sahabat Eljon di rumah juga ingin mengetahui vitamin D ini sebenarnya kegunaannya apa sih gitu dokter. Karena mungkin pendapat masyarakat vitamin D ini mungkin berkaitan hanya dengan tulang atau misalnya dengan kulit ya dokter ya, atau mungkin ternyata banyak sekali manfaatnya ya dokter ya. Boleh dijelaskan dokter Hendry untuk vitamin D ini? Oke, jadi vitamin D ini betul sekali pertama kali itu memang diketahui bermanfaat untuk tulang. Jadi vitamin D itu sudah ditemukan awal abad 1900-an itu terhadap penyakit rickets atau rakitis pada anak-anak. Karena kekurangan vitamin D ternyata tulangnya jadi lembek sehingga gampang bengkok ya. Itu terjadi di negara-negara 4 musim di Eropa di mana mataharinya kurang sehingga anak-anak ini menderita. Kemudian diketahui itu kekurangan vitamin D. Jadi dimulai memang sebagai vitamin yang dianggap berguna untuk memperkuat tulang. Tapi kemudian dalam perkembangannya diketahui dengan studi-studi yang banyak bahwa vitamin D itu reseptornya. Jadi vitamin itu kalau mau bekerja di organ tubuh itu ada reseptornya. Jadi reseptornya ternyata ada di semua sistem. Jadi dia berpengaruh kepada sistem saraf, dia berpengaruh kepada jantung pembuluh darah, dia berpengaruh kepada pernapasan, dia berpengaruh kepada pencernaan, dia berpengaruh kepada imunitas secara keseluruhan. Jadi ini vitamin yang sangat berguna. Dan sebenarnya vitamin D itu bukan pure vitamin, ya. Karena pure vitamin itu juga sebagai contoh vitamin C. Itu bedanya adalah itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, jadi harus dari luar. Kalau vitamin D tidak. Vitamin D ini sebagian dibikin oleh badan kita sendiri. Jadi sebenarnya vitamin D ini adalah bentuk awal dari hormon, karena itu dibentuk oleh badan kita oleh pengaruh luar, yaitu pengaruh sinar matahari. Jadi fungsinya banyak sekali. Fungsinya banyak sekali ya dokter ya, terutama tadi memang untuk tulang ya dokter ya. Awalnya untuk tulang. Oke. Nah untuk vitamin D sendiri ini bisa didapatkan dari mana dokter? Apakah katanya dari sinar matahari ya dokter, atau ada makanan-makanan yang memang mengandung vitamin D? Jadi vitamin D itu sumbernya secara teori itu ada 3. Satu yang paling banyak adalah sinar matahari. Yang kedua dari makanan. Yang ketiga dari suplemen. Nah, sinar matahari ini paling banyak. Tapi untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, ada 11 faktor yang berpengaruh. Jadi banyak faktor. Tidak semua orang bisa jemur bisa dapat sinar matahari ya. Nah, ini secara umum itu. Kemudian kalau dari makanan sedikit sekali. Jadi dikatakan pada ikan laut dalam. Ikan laut dalam itu misalnya salmon, tuna, itu dia menyimpan sinar matahari. Jadi dia kena matahari juga, kemudian dia simpan di dagingnya, itu kalau kita makan bisa dapat. Atau kalau di tumbuhan yang banyak, misalnya jamur tertentu, ya. Tapi pada dasarnya bisa dikatakan tidak bisa diharapkan dari makanan, terlalu kecil. Jadi sumber yang terbanyak adalah sinar matahari, kemudian ya makanan buat tambah-tambahan lah. Kalau hanya mengandalkan makanan tidak akan cukup. Dan pada akhirnya banyak orang bergantung kepada suplemen karena lebih simpel, lebih gampang kan. Cuma ada bahayanya memang, karena kalau sinar matahari tidak bisa berlebihan, tapi kalau dari suplemen bisa berlebihan, makanya perlu cek darah berkala.
Oke, baik. Berarti memang untuk sumber utamanya sinar matahari ya, dokter ya? Benar. Oke. Nah, untuk sinar matahari sendiri, dokter, sebenarnya sinar matahari yang jam berapa sih, dokter, yang memang baik untuk kita menyerap vitamin D tersebut? Ya, polemik itu kan polemik, bahkan di antara kalangan medis juga polemik. Saya nggak tahu juga ya. Kalau kita baca teorinya, pertama ya, ultraviolet sinar matahari itu ada ultravioletnya ada 3 sebenarnya. Ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C. Tapi C itu nggak ada karena sudah tersaring di ozon. Jadi yang datang ke kita ini A sama B. Ya. Ultraviolet B itu yang panjang gelombangnya itu pendek. Jadi dia 280 sampai 315 teori lah, 280 315 nanometer. Itu yang menghasilkan vitamin D di kulit kita dengan bantuan ultraviolet B. Nah, ultraviolet B itu jam berapa? Itu maksimum ada jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi kalau ada yang bilang, saya terlalu panas kalau siang, ya kan bisa kosong dan sebagainya. Ini yang ngomong, ada teman dokter ngomong gitu. Ini bukan ikan asin. Kalau siang tuh malah bisa gosong dan sebagainya. Ya kalau sampai gosong kan agak kurang lah. Ininya mana masa dipakai dong, masa sampai gosong. Kalau kita ada yang bilang kenapa nggak pagi saja? Kalau pagi lebih nyaman. Nyaman betul, tapi lebih tidak berguna karena kalau pagi ultraviolet B-nya hampir tidak ada. Sedikit sekali. Yang banyak ultraviolet A. Nah, itu bedanya. Kalau ultraviolet B itu adanya jam 10 sampai jam 2, kalau ultraviolet A ada terus panjang hari. Nah, tapi kalau ultraviolet A kita kena, itu justru tidak menghasilkan vitamin D. Bahayanya ultraviolet A, itu biasanya kita ambil patokan supaya gampang, ada jembatan keledai ya. Ultraviolet A itu kita pakai untuk singkatan aging. Jadi kalau kita kena sinar matahari ultraviolet A itu membuat penuaan pada kulit kita. Itu apa? Jadi wrinkle, ada keriput, ada age spot, ada spot-spot sampai cancer. Tetapi ultraviolet B juga bisa menyebabkan cancer. Dengan catatan, kita ingat ultraviolet B, B-nya itu untuk burn, jangan sampai kebakar. Jangan sampai kebakar. Jadi kita mau jam 10 sampai jam 2 itu singkat sekali, biasanya cuma 5 menit. Sekarang ini gampang kok. Jadi sebenarnya ya, patokan berapa lama kita harus jemur di jam 10, jam 2, itu kan tergantung, satu, warna kulit. Tipe kulit. Tipe kulit. Jadi, tipe kulit itu oleh Fitzpatrick, itu sudah dibikin dari tahun 1975 ya. Itu tipe 1 sampai tipe 6. Jadi gini, tipe 6 itu negroid lah, black. Kayak orang Afrika, itu tipe 6. Kalau tipe 1 itu albino, yang pure putih. Ya. Jadi orang putih itu ada yang tipe 1, tipe 2, tapi yang benar-benar putih itu tipe 1. Nah, kita ini orang-orang Asia Tenggara, ya, Asia Tenggara itu tipe 4 rata-rata. Tipe 4 sudah. Kalau tipe 5 itu tipe 5 sudah ke arah India, Pakistan, Asia Timur, ya. Kita tipe 4. Atau kalau yang putih sekali juga ada tipe 3. Sebenarnya tipe 3 tuh Mediterranean itu tipe 3. Jadi bedanya gini, makin gelap, tipenya makin besar sampai tipe 6 itu kena matahari susah bikin vitamin D karena banyak lapisan melanin namanya. Itu kan ada pelindung. Sehingga matahari nggak bisa masuk, sehingga tidak bisa membuat vitamin D. Kalau mau mendapat vitamin D juga, jemurnya mesti berapa kali lipat lebih lama. Ingat, kalau kita jemur lama bahaya kan, bisa kebakar. Nah, jadi mesti diingat, pertama tentukan dulu tipe kulit. Kan susah kadang-kadang. Tapi ya, patokannya tipe 4 lah katakan. Nah sekarang untuk ada apps di HP adalah itu namanya UV Mate, jadi Ultraviolet Index, UVI Mate, MAT teman. UV Mate itu kita bisa download, install. Nah itu bisa kalau kita buka, itu lokasi kita dia bisa tahu UV indeksnya berapa saat jam 10, jam 12 berapa. Terus bisa ada petunjuknya, vitamin D-nya cukup berapa menit, ada di situ. Jadi sebenarnya susah kalau sampai bisa bilang, oh sampai terbakar atau gosong, angus, enggak, ada patokannya kok. Jadi dan dalam hal berjemur itu, salah satu dokter ahlinya itu adalah Michael Holick dari Boston. Ini salah satu dewanya vitamin D lah di dunia. Itu dia sudah bikin istilah gini, MED,
MED. MED itu singkatan minimal erythema dose. Jadi artinya gini, bagaimana menentukan minimal erythema dose seseorang? Jadi kalau pada hari tertentu kita jam 12 ambil patokan. Kita jemur. Ya, jemur sampai merah, sampai mulai merah. Nah, kita terus catat. Nah, tapi lihat merahnya bukan saat itu, besoknya. Besoknya, jadi ambil contoh lah. Ternyata saya jemur kemarin itu merah itu 30 menit. Nah, jadi besok lagi kalau saya jemur, jangan 30 menit, kita ambil separuhnya. 15 menit. Aman jadi. Jadi jauh dari, karena merah itu bertanda udah mau kebakar. Itu yang bahaya. Jadi kita hindari, kita pakai separuhnya, aman. Udah aman lah. Nah, untuk lebih tepatnya lagi berapa lamanya, itu bisa lihat di UV Med itu, di apps itu. Gampang sekarang, dia tinggal lihat. Jadi tidak ada alasan bilang, oh nanti kebakar, susah. Cuma mesti diingat, kalau jemur itu, yang bagus itu at least 85% sampai 95% badan surface itu, body surface terbuka. Ya, ada hitungannya, itu namanya rule of 9. Jadi harus 85 sampai 95. Itu gampangnya begini. Kalau wanita pakai bikini, sekecil mungkin lebih bagus. Sebenarnya lebih bagus teranjang aja, yang dilindungi muka, kan ini kan ada mata dan sebagainya, dilindungi sama genitalia ditutup. Itu aja. Nah, itu jadi bisa 90% badan kebuka, itu baru produksinya banyak. Jadi kalau kita pakai baju, pakai kaos, nggak tembus. Ya, sekarang misalnya saya ambil contoh ya. Saya pakai baju ini. Yang kena itu cuma tangan. Tangan ini cuma 9%. 18% baru. Muka kita tutupin misalnya. Kaki ketutup. Jadi kalau saya dalam kondisi begini, saya dijemur, ini cuma 18%, nggak ada guna. Mesti minimal 85%. Jadi kalau laki-laki itu pakai celana short kecil, wanita pakai bikini yang seksi lah. Itu. Oke, baik. Jadi ternyata nggak sekedar berjemur ya dokter ya. Jadi saya juga baru tahu nih. Itu, makanya orang berjemur nanti kacau. Dan juga yang perlu ditekankan lagi umur. Yang bagus itu berjemur orang muda. Dari batasnya muda tuh kapan sih? Karena ini kan hormon. Vitamin D ini kan seperti pre-hormon, bentuk awal hormon. Jadi umur berapa hormon itu mulai turun? 40. Jadi setelah 40. Oke, dokter. Turun. Tapi tahan dulu dokter, soal umur nih nanti kita lanjutkan di segmen yang kedua ya dokter ya. Oke, sip. Terima kasih dokter Hendry. Untuk sahabat LJ jangan kemana-mana karena kita seru sekali membahas soal vitamin D, apalagi tadi tentang berjemur ya. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.